Subhanallahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyuhal ladzi fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati Rektor Institut Agama Islam Hamzah Nwadi Nahdlatul Watan Lombok Timur, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani LC MPDI. Semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan bisa berjuang untuk Nahdlatul Watan. Yang sama-sama kita hormati para dosen-dosen Institut Agama Islam Hamzah Nwadi Nahdlatul Watan Lombok Timur, dan yang paling saya hormati yaitu dosen pembimbing untuk matkul materi SMP, SMA atau SMK. Saya atas nama Lalu Targas Budi Arif akan memperjelaskan atau akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul Manusia, Agama, dan Ruang Lingkup. Kalau bicara tentang manusia, manusia merupakan makhluk sosial, yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa ada manusia yang lain. Dan manusia juga merupakan manusia yang berkembang, makhluk yang berkembang. Jadi manusia tidak dapat berkembang tanpa ada manusia yang lain. Di dalam kehidupan manusia, mereka saling membantu dan saling membutuhkan satu sama lain. Dikarenakan makhluk sosial yang dibutuhkan terhadap manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan akal, pikiran, diberikan nafsu, dan diberikan hati yang mulia bagi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana manusia membutuhkan kerjasama dengan sesama manusia, dikarenakan dia makhluk yang sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan dengan sesama manusia. Jadi manusia diterjunkan ke dunia sebagai khalifah utama atau khalifah yang pertama di dunia ini, sebagai makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa ada bantuan-bantuan manusia yang lain. Karena dikarenakan dia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut tentang agama. Agama merupakan suatu petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang menunjukkan bahwa ilmu agama adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakannya dan ada Tuhan yang memberikan mereka petunjuk untuk menuju jalan yang lurus. Di sana Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada manusia melalui nabinya, karena di sana nabi sebagai petunjuk untuk pada umat manusia agar percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakannya. Di dalam agama juga kita belajar tentang bagaimana kita hidup dengan sesama manusia yang tentram, damai, dan harmonis. Di sini juga agama sangat penting, karena tanpa ada agama manusia tidak akan bisa hidup yang harmonis dan tentram. Karena di sana pembelajaran agama mengajarkan tentang manusia yang hidup sosialnya baik dan hidup tentang adat istiadat atau tentang sopan santun mereka diajarkan di dalam ilmu agama. Di dalam ilmu agama kita belajar juga bahwa kepercayaan kita terhadap alam semesta ini, bahwa ada Tuhan yang menciptakannya, dan kita juga percaya bahwa kita pasti akan kembali kepada Yang Maha Esa. Nah, di dalam agama itulah kita belajar bagaimana tentang kehidupan yang baik di dunia ini, sehingga perlu agama terhadap manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan bisa hidup yang tentram, damai, dan harmonis. Di dalam ruang lingkup agama memiliki pengetahuan yang luas, terutama untuk kehidupan manusia. Beberapa ruang lingkup agama untuk manusia antara lain yang pertama yaitu etika molaritas. Etika molaritas ini mengajarkan manusia tentang bagaimana
adat kita, sopan santun kita dengan sesama manusia. Di dalam agama kita diajarkan sopan santun yang baik terhadap sesama manusia, dan sopan santun kita kepada yang tua, terus yang lebih muda, dengan sopan santun dengan yang setara dengan kita. Kemudian ritual ibadah. Ritual ibadah ini mengajarkan bagaimana cara kita untuk saling berkonstruksi kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara kita menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Di sini juga agama mengajarkan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu yaitu yang wajib kita sembah, karena Dia yang menciptakan kita dan kita pasti akan kembali kepadanya. Yang bisa kita bawa kepada Tuhan yang Maha Esa itu adalah amal ibadah yang kita buat di dunia ini. Kemudian kita lanjut komunitas doktrin. Komunitas doktrin ini yaitu bagaimana kita menghidupkan diri kita dengan sesama manusia, terutama sesama masyarakat. Terjun ke masyarakat, bagaimana cara kita untuk saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Kemudian kita bahas tentang kitab suci. Kitab suci yaitu kitab yang memberikan petunjuk kepada manusia, yang kita pegang dan kita percaya terhadap kitab suci ini adalah kitab yang dibawa oleh Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara filosofi, agama mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk mengatur diri kita sendiri dan mengatur sesama manusia, terutama kepada diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan secara pandangan dunia, agama ini sangat penting dikarenakan agama mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang menciptakan diri kita dan akan kembali kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan dan Dia yang akan tempat kita kembali. Di zaman modern, peran agama dalam kehidupan manusia menghadapi berbagai tantangan. Ini terdiri dari sekularisme, pluralisme agama, dan religiositas dan konfliknya. Konflik yang ada terhadap agama ini yaitu mereka saling percaya bahwa agama itu banyak. Dengan sama manusia saling mempercayai mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Sehingga konflik yang terjadi terhadap agama ini disebabkan karena mereka tidak saling menghormati satu sama lain dan tidak saling menghargai kepercayaan mereka. Sehingga yang harus kita buat terhadap agama ini yaitu saling menghormati satu sama lain dan saling menghargai apa yang mereka percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir yaitu agama memiliki peran yang sangat baik dan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Secara umum, agama memberikan kerangka nilai yang membimbing perilaku dan interaksi sosial, serta membentuk struktur sosial dan budaya dalam masyarakat. Ini terdiri dari pemberi pedoman moral dan etika mereka, membangun solidaritas sosial dan identitas kolektif, pembentukan hukum dan sistem pemerintahan terhadap masyarakat, kemudian pendorong pendamaian dan keamanan sosial, penguasaan kesehatan dan spiritual mereka, penciptaan kebudayaan tradisi, sumber inspirasi untuk perubahan sosial, dan menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Jadi, ruang lingkup agama terhadap manusia ini sangatlah penting, dikarenakan kebutuhan terhadap masyarakat tanpa agama, mereka tidak akan tahu namanya peduli sosial atau tidak tahu namanya kehidupan sosial yang baik. Kemudian etika yang ada ini terjadi pada pembelajaran agama yang kita miliki. Nah, di sana di etika kita diajarkan terutama terhadap sesama manusia dan kepada masyarakat, kita memiliki sopan santun yang baik kepada masyarakat. Bagaimana cara kita
terjun yang baik kepada masyarakat dan menyampaikan pembelajaran-pembelajaran, terutama pembelajaran agama terhadap masyarakat. Kemudian solidaritas sosial dan identitas kolektif ini mengajarkan bahwa kehidupan sosial ini perlu dimiliki oleh sesama manusia, karena manusia yang dimana telah saya jelaskan tentang manusia itu, bahwa sosial mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lain. Nah, dari pembentukan hukum dan sistem pemerintahan ini, hukum-hukum diambil dalam pembelajaran agama. Seperti agama yang kita peluk, yaitu agama Islam. Di sana hukum-hukum sudah ada, yang dimana kitab suci kita adalah kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pendorong perdamaian dalam keamanan sosial. Dalam pendorong perdamaian keamanan sosial ini diajarkan kita bagaimana agar masyarakat ini atau manusia ini hidup dengan aman dan damai. Kemudian penguatan kesehatan dan spiritual keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan penciptaan kebudayaan dan tradisi manusia itu pasti memiliki tradisi masing-masing. Di sini tradisi juga diajarkan di dalam pembelajaran agama. Seperti tradisi kayak hari Maulid dan lain-lain. Sumber inspirasi untuk perubahan sosial, menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Jadi agama mengajarkan sumber inspirasi untuk perubahan-perubahan sosial seperti yang ada di dunia ini. Zaman demi zaman pasti waktu akan berubah, atau pasti zaman akan berubah, sehingga perubahan sosial pasti akan berubah. Di dalam agama mengajarkan bagaimana cara kita mengatur zaman ini agar tidak tercoret atau tidak bentrok dengan ajaran-ajaran agama. Dan keseimbangan antara individu dan masyarakat itu sangat penting. Di dalam agama juga kita diajarkan antara individu dan masyarakat yang baik. Sehingga ruang lingkup manusia dan agama itu sangatlah penting. Sekian dari saya, mungkin ada kurangnya dari penjelasan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.